Baik. Agak pedes nih kayaknya nanti saya nyampeinnya. Nggak apa-apa. Saya udah sering bilang ini, saya tulis juga di buku yang semoga segera terbit. Judulnya Road to PhD, ya cerita perjalanan saya bisa kuliah ke luar negeri. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan itu begini, Pak. Banyak sekali orang itu bermimpi ingin kuliah ke luar negeri. Tapi sangat sedikit yang berusaha dan berjuang nyata untuk meraih mimpinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah di mana kita dalam keadaan sehat. Austria dan Mas Imam beserta keluarga di sehat juga. Dan kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Kemudian saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan Mas Imam untuk hadir di sini dalam rangka kita berbincang ini, Mas Imam. Terima kasih. Baik. Ya Pak Edi, sama-sama. Ya. Mungkin sedikit saya berikan informasi kepada Bapak dan Ibu dosen di seluruh Indonesia bahwa Mas Imam ini sedang mengambil S3 di Austria, ya, di Eropa Tengah. Beliau ini sehari-hari dosen tetap di Universitas Pamulang, ya? Betul, Pak. Di Banten. Ya. Mungkin sedikit perkenalan dari Mas Imam, disilahkan Mas Imam. Baik, terima kasih Pak Edi Syafri, ya. Saya takut salah karena punya teman juga namanya Pak Edi Syarif. Sarif, ya. Emang ada juga yang manggil kayak gitu, Sarif. Ada ya. Baik. Sudah diperkenalkan oleh Pak Edi Syafri, terima kasih banyak atas kesempatannya untuk sharing-sharing di channel Pak Edi Syafri yang sangat inspiratif dan konsisten. Ini saya lihat luar biasa. Hampir setiap minggu muncul video yang baru. Saya Imam Fitri Rahmadi, betul dosen di Universitas Pamulang. Saat ini sedang kuliah di Johannes Kepler Universität Linz, Austria. Kalau di bahasa Inggris kan ya Johannes Kepler University Linz, Austria. Linz itu kota terbesar ketiga di Austria. Mungkin sedikit saya luruskan tadi, Pak. Untuk saat ini masih sendiri saya di sini, belum dengan keluarga. Oh, belum dengan keluarga. Loh, karena ketentuan beasiswa itu baru boleh membawa keluarga setelah melewati 1 tahun di sini. Sekarang berapa bulan baru di sana? Saya berangkat itu 13 November 2019. Berarti tanggal 13 Juli kemarin itu 8 bulan. Jadi 8 bulan mau ke 9 bulan, Pak. Bentar lagi lahiran. Mas Imam, mungkin sedikit cerita apa namanya keistimewaan sehingga pilihan Mas Imam itu sampai di Austria ini. Mungkin ada bidang yang bagus di sana atau ada link di sana atau gimana? Oke. Ini dijawab jujur atau jawab diplomatis ini, Pak? yang inspiratif lah jawabannya. Yang inspiratif. Tapi nggak boleh ini juga ya, nggak boleh terlalu berlebihan juga kan. Saya pikir tetap inspiratif. Jawabannya itu sejujurnya juga sebetulnya inspiratif, Pak. Sejujurnya nanti buat pelajaran teman-teman juga yang ingin kuliah ke luar negeri, semuanya tergantung beasiswa. Gitu, karena nggak mungkin lah seorang saya begini yang
bisa keluar negeri dengan biaya sendiri itu kayaknya Berat, jauh berat gitu. Meskipun saya sudah sebelumnya sudah daftar ke sana ke sini, terutama di negara yang berbahasa Inggris, pernah dapat LOA juga dari universitas di Amerika, udah unconditional malah. Cuman karena beasiswa nggak dapat, ya mau nggak mau gimana lagi gitu. Dibatalkan ya. Betul, meskipun sudah pegang surat penerimaan tanpa syarat, karena nggak ada biayanya nggak bisa berangkat juga. Gitu. Ini persiapan untuk berangkat ke luar negeri itu berapa TOEFL-nya kemarin, Mas? Saya pakai IELTS. IELTS 6. Ya, 6,5. 6,5. Luar biasa ini. Kalau saya belum sampai segitu. Pasti Pak Edi bisa lah karena sudah sering nulis artikel internasional kan, ke jurnal internasional. Sekarang bidang riset atau bidang studi yang ditekuni di sana apa, Mas? Oke, baik. Sekarang saya di sini itu jurusannya di STEM Education, Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education. Ya, tuh kalau di fakultasnya Linz School of Education, kampusnya itu tadi JGU Linz, Austria. Namun sekarang STEM ini kan sudah bergeser ditambahin dengan seninya, atau di Inggris kan ya arts gitu, makanya jadinya STEAM. Ya, jadinya STEAM. Betul. Nah, banyak sedikit nyambung yang sebelumnya tadi Pak, mohon maaf. Karena belum ada jawaban yang memotivasi sepertinya kenapa di Austria tadi. Iya. Ya, pada akhirnya ketika saya sampai sini saya banyak bersyukur tuh. Yang awalnya sebenarnya cuma iseng melamar beasiswa ke sini gitu. Iya, kenapa tuh? Ya, Eropa semua orang pasti juga tahu lah lebih nyaman, lebih enak hidupnya, dan juga bisa dibilang terjangkau. Meskipun kalau tataran dari sudut pandang orang Indonesia dengan perekonomian di Indonesia masih sangat mahal gitu. Tapi kalau misalkan dibandingkan di London, di UK, maksudnya di Australia atau di Amerika, itu jauh lebih mahal di sana. Di sini jauh lebih murah. Gitu. Begitu juga dengan kampusnya bagus, jurusannya juga nggak jauh-jauh dari teknologi pendidikan. Akhirnya ya saya mau juga ke Austria gitu. Seperti itu. Berarti waktu S2, S1 juga arah ke teknologi pendidikan atau bidang lain nih, Mas? Bidangnya? Halo? S1, ya, halo. Ya. S1 bidangnya pendidikan, tapi ada agama Islamnya. Gitu. Karena alumni mungkin dulu kebawa alumni pesantren kan, PAI gitu, ya? Pengen jadi guru PAI gitu. Tapi ketika saya udah kuliah berjalan, rasanya passion saya lebih ke murni pendidikan. Pada akhirnya ngambil S2 teknologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Ya. S1-nya di UNJ juga. S1-nya di mana? S1-nya masih di Jakarta tapi di Ciputat, di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, mungkin dari waktu kecil apakah sudah ada cita mau kuliah di luar negeri atau gimana nih, Mas Imam? Belum ada sama sekali Pak, jujur. Bahkan ketika S1 pun saya menganggap remeh bahasa Inggris. Ngapain sih belajar bahasa Inggris gitu? Nah, itu sejak kapan? Ya. Jadi motivasinya dari mana? Untuk luar negeri, untuk belajar bahasa Inggris gitu ya? Ya. Sejak tahun 2016 ketika saya mau lulus S2. Berarti dari nanti Pak Edi Syafri mungkin bisa atau teman-teman semuanya bisa ke blog saya 13er.wordpress.com. Di pojok kanan atas ada menu Road to PhD. Di situ saya sudah cerita cukup lengkap. Nah, di akhir 2016 itu dari siapa ya? Banyak pengaruhnya sebetulnya Pak. Mulai dari dosen S1 ada yang lulusan dari Australia dan Kanada, kemudian pembimbing tesis saya juga lulusan dari Australia.
Terus sebetulnya yang sangat memotivasi itu saya masih pengen kuliah ketika sudah mau lulus S2 itu rasanya pengen kuliah gitu Pak. Cuman mohon maaf, kayaknya nggak mau deh kalau harus melanjutin kuliah di dalam negeri lagi gitu Pak. Gitu ya. Mungkin bisa dibilang udah tahu rasanya lah kuliah di dalam negeri. Sarjana gitu. Ya di dalam negeri. Terus pengen cari pengalaman baru, akhirnya baru termotivasi untuk bisa kuliah tidak di dalam negeri lagi gitu Pak. Berapa lama persiapan ini bahasa Inggris ini? Ada ikut les atau apa? Baik, ini boleh sambil tebak-tebakan ya Pak ya? Boleh. Kalau Bapak mau nebak nih berapa lama nih kira-kira? Nah, saya juga pernah nanya ini dari kawan di Inggris, ngambil kuliah di Inggris, itu dia sampai 7 kali tes, sampai 2 tahunan persiapannya. Kalau Mas Imam berapa? 6 bulan? Setahun? Ya Allah Pak, saya kan udah bilang tadi, saya dari kecil itu nggak peduli sama bahasa Inggris gitu kan, termasuk sampai S1. Makanya kayaknya lebih dari itu deh Pak. Lebih dari itu ya? Iya. Dan bisa saya bilang 2 kali lipatnya. 2 kali lipat. Gimana cara belajar bahasa Inggris yang lebih, walaupun lama gitu ya? Mungkin ada trik tertentu ini yang Mas Imam lakukan sendiri, bisa berbagi juga? Triknya banyak belajar ya Pak. Belajar sendiri apa belajar langsung dari orang yang ahlinya atau gimana? Semuanya pernah saya lakukan. Gitu. Mulai dari 2016 sampai 2019 itu berarti kan 4 tahun tuh Pak. Iya. Tuh. Khususnya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris itu mulai dari kursus, les dan sebagainya saya hitung itu 5 kali Pak. 5 kali. 5 kali. Kemudian kalau tes bahasa Inggrisnya saya sampai 4 kali. 1 kali TOEFL, 3 kali IELTS. 3 kali IELTS. Pertama tes itu berapa dapat IELTS-nya? Nah, saya sempat berliku belajar bahasa Inggris tuh Pak. Karena pertama saya belajar TOEFL dulu. Tuh. Kemudian saya ngambil tes, itu pun juga masih tes IBT. Ya, tes TOEFL yang belum begitu resmi. Yeah. Itu skornya nggak nyampe 450 Pak. Malu saya. Itu beneran. Ketika saya ngambil di tempat kursus itu, sebelah saya anak SMA dan skornya jauh lebih tinggi daripada saya. Kita udah kuliah ini ya? Iya, udah mau lulus S2 gitu. Terus karena merasa frustasi dengan TOEFL, saya pindah ke IELTS gitu. Yang saya pikir karakter soalnya itu lebih cocok dengan karakter diri saya gitu. Apa bedanya? Saya mungkin belum pernah tes IELTS ini Pak. Apa bedanya antara IELTS dengan TOEFL ini? Paling mencolok kalau TOEFL itu Amerika, kalau IELTS itu British. Gitu. Jadi antara American English sama British English. Terus kalau TOEFL yang saya rasa mungkin nggak terlalu spesifik bahasa tentang tes ya, yang cuman istilah saya sendiri terlalu cepat gitu Pak. Saya susah ngajarnya. Iya. Kemudian soal-soalnya itu menurut saya kaku lah gitu. Entah kakunya dari segi apa seperti apa gitu, mungkin saya kurang bisa menjelaskan dari segi tesnya. Tapi kalau IELTS itu kayaknya lebih asik jenis-jenis soalnya, kemudian melingkupi 4 keterampilan juga, mulai dari yang pertama itu listening, kemudian reading, dilanjutkan writing, terakhir nanti speaking. Terus ini menyangkut pemilihan promotor, istilahnya Indonesia, atau pembimbing. Nah, bagaimana cara menghubungi pembimbing di awal-awal belum kenal itu, gimana caranya? Caranya paling sering dilakukan itu melalui email, Pak. Email. Dalam sejarah 4 tahun saya berjuang untuk bisa kuliah S3 ke luar negeri itu, saya sudah ngirim 63 email. 63 email. Iya. Yang dibalas itu berapa email? Yang dibalas mungkin 50%-nya gitu. Kemudian nanti belum balasnya lagi, bujuk-bujuknya lagi dan lain sebagainya, lumayan juga lah Pak. Tapi balasan itu juga
bisa dikategorikan karena saya nulis buku juga, bukunya sudah saya kirim ke penerbit, baru direview. Itu bisa dikategorikan 3, Pak. Balasan yang negatif, balasan yang netral, ada juga balasan yang positif. Yang negatif paling apa? Negatifnya seperti apa? Yang paling negatif. Iya. Oke, baik. Tapi gini Pak, yang perlu saya sampaikan juga, senegatif-negatifnya orang luar itu kalau balas email pasti nggak pernah jelek-jelekin. Pasti tetap bilang terima kasih, kadang ada mujinya juga, terus mendoakan untuk dapat supervisor yang lain. Jadi negatifnya itu lebih karena begini, sorry ya, keilmuan saya tidak sesuai dengan riset proposal kamu, atau saya tidak punya kapasitas lagi untuk mensupervisi seorang mahasiswa PhD. Jadi lebih ke situ, Pak. Gak pernah saya dapat email negatif proposal kamu jelek gitu, nggak ada. Belum ada ya. Belum ada. Tapi kalau kita pengalaman di jurnal, yang mereject itu negatifnya luar biasa juga jeleknya. Dibilangnya paper kamu tidak berkualitas. Ada. Ya betul Pak. Kemudian English kamu tidak low English quality katanya. Bahasa Inggris kita jelek. Iya. Tapi itu kalimatnya saklek begitu atau agak sopan, Pak? Agak sopan. Iya. Mengucapkan terima kasih, kita sudah submit ke jurnalnya gitu ya. Kemudian kami belum dapat menerima karena ini salah satunya itu low English quality gitu. Betul Pak, memang sesopan-sopannya mereka tetap belak-belakan lah. Nggak pakai bahasa basi. Nah, mungkin saya lihat pernah saya lihat di blognya Mas Imam ini. Ya, mungkin ada cerita-cerita menarik yang perlu disampaikan di sini. Silahkan. Ya. Saya lihat sekilas saja belum membaca. Gitu. Blognya atau apanya nih Pak? Tentang blognya? Ya, pernah menulis saya lihat, cuman saya nggak lupa di mana ya. Menulis di mana? Cerita tentang kuliah, tentang keseharian atau tentang apa Pak? Tentang kuliah. Tentang kuliah ya. Ya kuliah jauh ini lancar gitu dengan pembimbing yang enak banget kebetulan dan kayaknya jarang banget bisa ditemukan di Indonesia gitu Pak. Cara pembimbingan di sini, kemudian bagaimana menghargai seorang mahasiswa itu ya benar-benar dihargai banget. Contohnya kemarin yang paling dekat saya ceritakan, saya sangat tersentuh itu. Jadi saya sudah janjian dengan pembimbing katakanlah jam 3 gitu. Tapi jam 3 kebetulan dia ada keperluan mendadak. Nah, dia nemuin saya jam 3 tapi cuma ngasih coklat karena kebetulan habis jalan-jalan, ngasih oleh-oleh lah gitu. Terus dia bilang nanti saya akan balik lagi nemuin kamu di sekitar sini. Nah, saya pikir itu cuma basa-basi Pak. Iya. Ternyata sekitar jam 5 beliau nge-WA saya, bukan melalui WA sih, di sini melalui Slack atau Slack bilangnya. Bener-bener ngabarin saya lagi menuju kosan, bahkan saya disamperin tuh ke dekat itu kosan, atau di sini sebutnya student dormitory. Tuh. Habis itu beneran saya lihat HP, oh beneran datang gitu. Akhirnya saya turun lagi, habis itu kita ke taman ngobrol-ngobrol sekitar 1 jam gitu. Sedangkan kalau di Indonesia sepertinya untuk ketemu pembimbing itu harus nungguin berjam-jam gitu Pak. Iya. Itu. Kemudian mengenai konsultasi bimbingan itu dia detail atau ngasih tugas banyak, tetapi gimana proses pembimbingan itu? Baik, sebetulnya kalau pembimbingan itu sifatnya sangat personal dan dikembalikan ke karakter profesor masing-masing gitu ya Pak. Mungkin cerita saya bisa berbeda dengan yang lain. Kalau profesor saya, dia lebihnya inginnya kita itu riset itu kolaboratif gitu. Kolaboratif. Maksudnya kolaboratif itu bukan berarti juga harus penelitian kita dikerjakan bareng-bareng, enggak. Tapi saya punya penelitian, teman-teman punya penelitian, itu setiap hari Jumat kita sharing. Kamu presentasi bagaimana kemajuan penelitian kamu, terus mahasiswa yang lain presentasi, kemudian kita sama-sama memberikan feedback. Jadi mungkin bisa dibilang
profesor saya itu tidak memposisikan dirinya sebagai kayak seorang dewa gitu loh. Maaf kalau di Indonesia kan kayaknya pembimbing paling benar gitu ya. Iya. Bahkan dia sangat open ke mahasiswanya, kalau ada masukan silahkan bisa disampaikan. Mengenai track recordnya, udah banyak publikasinya atau H-Index-nya berapa? Profesornya Mas Imam ini? Wah, kalau H-Index mohon maaf saya nggak terlalu hafal gitu. Cuman sudah cukup banyak publikasinya. Karena terutama profesor saya ini sebetulnya bukan profesor bidang keilmuan, tapi profesor research. Profesor riset. Jadi beliau itu profesor in STEM Education Research. Namanya siapa? Profesor Salt Laviksa. Gitu. Berapa orang di sana promotornya, pembimbing ini? Sampai saat ini saya karena baru 1 tahun pertama masih sendiri. Nanti kalau sudah presentasi proposal akan ada satu pembimbing lagi. Dan biasanya satu pembimbing itu dari luar, bukan dari kampus GKU. Saya mendengar juga yang kuliah di Inggris ada ujian juga sebelum ini. Layak apa nggak layak diteruskan, dilanjutkan itu ada ujian. Bahkan ada yang balik ke Indonesia. Kalau di Austria ini gimana? Ada juga kayak gitu. Di Austria sepertinya sedikit lebih santai Pak gitu. Jadi kemarin sih, jadi di sini ada mata kuliah namanya dissertation colloquium, itu 6 ICTS, jadi lumayan banyak, katakanlah 6 SKS lah gitu satu semesternya. Nah di setiap akhir perkuliahan itu mahasiswa yang belum pernah presentasi proposal penelitiannya dipersilahkan secara bergiliran per semester. Nah, saya lihat yang kemarin dipresentasikan cukup kritis juga masukannya, tapi di sini tuh sekritis-kritisnya, sekali lagi saya nggak pernah langsung menjelekkan gitu, pasti ada sisi-sisi yang konstruktif gitu Pak. Jadi diarahkan, meskipun ngejelekan atau ada yang salah pasti ditunjukkan ke jalan yang benar gitu. Gitu. Beda dengan budaya kita ya. Biasanya kalau kita di sini kalau salah itu ditekan terus. Nah betul Pak. Ya. Itu yang saya banyak belajar gitu. Jadi yang jadi fokusnya itu justru kelebihannya bukan kekurangannya gitu Pak. Oke. Kemudian cerita sedikit latar belakang pendidikan di keluarga. Apakah memang keluarga Mas Imam itu memang orang pendidikan atau apa? Sehingga ya ada anaknya bisa kuliah sampai ke luar negeri gitu ya. Baik. Ya bisa dibilang alhamdulillah keluarga besar itu rata-rata guru gitu Pak. Guru ya kan ada. tapi bukan dosen lah itu. Ibu saya guru SD. Kalau bapak saya itu petani. Gitu. Dan kampungnya di mana Mas? Kampungnya di mana? Kampungnya di Klaten, Jawa Tengah. Klaten, Jawa Tengah. Berarti ngajar di Pamulang itu merantau juga berarti ya? Betul Pak. Saya sudah nggak di rumah itu sejak sudah lulus SD. Iya. Gitu. Orang tua memang dekat Pamulang, sekitar Pamulang tinggalnya atau? Enggak, orang tua memang di kampung gitu Pak, di Klaten itu gitu. Jadi sejak saya lulus SD udah nggak di rumah lagi. Saya 6 tahun di Solo, kemudian lanjut berarti 5 tambah 3, 8 tahun di Jakarta. Habis itu sekarang di sini gitu, di Austria. Ada rencana bawa keluarga, istri, anak ke Austria? Insya Allah, mohon doanya Pak Edi, Tafri dan teman-teman semuanya. Karena selain difasilitasi, tapi juga harus ada usaha lebih kalau pengen bawa keluarga memang Pak. Jadi alhamdulillahnya beasiswa ini selain full scholarship, nanti kalau bawa keluarga ada additional fund-nya. Gitu. Itu 4 tahun apa 3 tahun beasiswa? 3 tahun. Cuman boleh diperpanjang 1 tahun dengan persetujuan supervisor nanti. Berarti sama, saya dulu BPPDN namanya 2014, diperpanjang akhirnya 4 tahun juga. Saya tamat 2018, pas 4 tahun.
Kenapa diperpanjang tuh Pak? Kayaknya menikmati beasiswa. Enggak juga, memang apa namanya publikasi ini masalah. Oh, Pas baik. dulu minimal kami waktu itu kalau 2 Scopus, Mhm. kebetulan waktu itu saya masih bisa 1, itu makanya saya cari beberapa link kawan-kawan ya, berkolaborasi, akhirnya alhamdulillah Baik. bisa 3 Scopus selesai. Kalau target di kampus Mas Imam ini berapa 3, publikasi Pak. minimal? 3 juga. Ya. Ada target Q1, Q2 kayak gitu enggak? Jujur perlu saya sampaikan di sini Scopus nggak dianggap Pak. Gitu. Jadi semua jurnal bagus selama itu prosesnya reviewnya juga bagus. Jadi nggak terus harus Scopus gitu nggak ada. Ya. Kalau di Indonesia kan lagi trennya Scopus ini. Iya betul. Bahkan sekarang ada masalah banyak juga yang discontinuous jurnal di Scopus. Iya. Terus banyak juga yang terdeteksi itu predator gitu ya Pak. Predator. Mungkin itulah tantangan di Indonesia kayak gitu. Kita ikut-ikutan seperti itu. Kadang-kadang jurnal itu berbayar mahal juga. Iya. Kayaknya Bapak sudah banyak membahas itu di channel YouTube nih. Iya. Nah, mungkin terakhir ini Mas Imam sebagai apa namanya himbauan kepada kawan-kawan ini, ya dosen-dosen muda tentang bagaimana persiapan untuk kuliah di luar negeri sedikit ya terakhir sebagai penutup ini Mas Imam. Baik. Agak pedes nih kayaknya nanti saya nyampeinnya saya. Gak apa-apa. Saya udah sering bilang ini, saya tulis juga di buku yang semoga segera terbit. Judulnya Road to PhD, ya cerita perjalanan saya bisa kuliah ke luar negeri. Jadi mungkin yang ingin saya sampaikan itu begini Pak. Banyak sekali orang itu bermimpi ingin kuliah ke luar negeri. Tapi sangat sedikit yang berusaha dan berjuang nyata untuk meraih mimpinya. Saya sering, bahkan sampai sekarang nih sering dikontak sama teman, gimana sih caranya untuk bisa kuliah ke luar negeri gitu. Sampai bosen itu jawabinnya, mohon maaf ya mungkin. Ditulis gitu. Buku tuh jawabnya gitu ya. Ya besok mungkin itu saya nulis buku, baca di situ lengkap gitu. Ya. Tapi sayangnya begini Pak, mungkin katakanlah tahun kemarin ada yang sudah nanya, beasiswanya apa begini. Saya kasih tahu juga. Tapi tahun sekarang ketika beasiswa dibuka, kemudian ada peluang saya sudah di sini ketemu sama supervisor yang mungkin bisa jadi pembimbingnya. Si teman saya ini katakanlah si A gitu, belum siap juga untuk melamar dan untuk melamar beasiswa, bahasa Inggrisnya juga belum siap dan juga dokumen utamanya belum dipersiapkan. Makanya pertanyaan saya kemarin, setelah 1 tahun kemarin sudah bermimpi, selama setahun ngapain? Atau cuma ngelanjutin mimpi gitu Pak? Iya. So, bisa dibilang dokumen utama itu ada 3, mulai dari riset proposal yang paling utama, kemudian motivation letter, terus yang terakhir CV untuk mengetahui track record kita. Nah 3 ini yang saya lampirkan ketika kirim email ke calon supervisor. Nah, proposal riset itu nggak detail kan? Nggak banyak-banyak? Berapa lembar? Enggak Pak. Pokoknya saya cuma 7 lembar. Intinya cuma 5 lembar, yang 2 lembar referensi. Nah, terus misalkan juga katakanlah tahun ini melihat beasiswa, katakanlah beasiswa saya IASP gitu Pak, tapi belum bisa masuk karena IELTS-nya masih 5,5. Nah, tahun depan ketika beasiswa IASP dibuka, si A ini nggak bisa daftar juga karena selama setahun juga nggak ngapa-ngapain, IELTS-nya belum meningkat gitu. Tidak belajar gitu ya. Nah, kasus-kasus seperti itu tuh saya banyak temukan gitu, dan mohon maaf, semoga teman-teman nanti yang menyaksikan video ini bisa belajar dari situ. Tahun ini nggak apa-apa lah, ikhlaskan untuk nggak bisa daftar ke salah satu beasiswa. Yang saya lakukan dulu begitu Pak. Tapi tahun depan ketika dibuka lagi beasiswanya, saya sudah harus qualified untuk bisa daftar. Kalau misalkan IELTS-nya masih kurang, tahun depan ketika beasiswa ini buka, IELTS saya sudah harus bisa sesuai dengan persyaratan beasiswa tersebut.
Jadi ada progres dan pada akhirnya tahun depannya terwujud lah untuk bisa kuliah ke luar negeri. Luar biasa Mas Imam, ini semangat, kata kuncinya adalah gigih berjuang mempersiapkan kuliah ke luar negeri ya. Mewujudkan mimpi, bukan hanya memperpanjang mimpi gitu ya. Iya. Saya nggak pinter-pinter amat Pak, jujur gitu. Bukan yang berprestasi ketika SMA, saya 5 besar, iya, tapi dari bawah gitu Pak, bukan dari atas. Nah, dengan kegigihan itu insya Allah lah mimpi bisa diperjuangkan, akhirnya terwujud, dapat LOE dari kampus luar negeri, kemudian dapat beasiswa, dan selamat berangkat. Yang kami doakan Mas Imam cepat selesainya, kembali ke tanah air untuk mengabdikan ilmunya. Amin Pak, mohon doanya Pak Edi Safri dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa berkomunikasi, dan saya senang berteman dengan orang-orang yang punya kegigihan ini. Baik Pak, terima kasih, luar biasa juga Bapak. Gigih, YouTube-nya gigih banget. Terima kasih Mas Imam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.